Manusia Halilintar, bagian 4, Jilid 8, lanjutan. Aku akan ingat hal itu baik-baik, Ki Dukun. Jika terjadi sesuatu dengan penghuni rumah besar ini, orang yang pertama-tama kucari adalah dirimu. Abis berkata begitu, Tapak Lodra lepaskan tali tambatan kuda dan membantingkannya ke tanah. Ketika Ki Dukun naik ke punggung binatang itu, Tapak Lodra sudah berlalu dari situ. Di halaman depan, Tapak Lodra membungkuk mengangkat bangkai si belang. Kasihan kucing ini, siapa yang begitu tega membunuhnya? Tapak Lodra mendongak ke atas. Nyala lampu di kamar putra majikannya telah padam. Tapi matanya yang tajam melihat ada sosok tubuh di belakang jendela tegak memperhatikan ke arahnya. Raden Ayu Tambakdwita menatap wajah puteranya lekat-lekat. Patirono, ibu tak habis pikir mengapa kau ingin memberhentikan Tapak Lodra. Patirono melahap jambu kelutuk besar, lalu dengan mulut penuh dia menjawab, aku sudah bilang, Bu, kita tidak membutuhkan orang itu lagi. Tugasnya sebagai pengawal kuambil alih. Pekerjaannya sebagai penjaga sawah ladang serta peternakan dan perdagangan, aku sendiri yang akan menangani. Nah, apa perlunya dia bekerja lagi di sini? Tanpa dia bukankah kita bisa menghemat jumlah uang gajinya dan bisa dipergunakan untuk keperluan lain? Gajinya tidak seberapa, Pati. Lagi pula dia telah bekerja puluhan tahun, sejak ayahmu masih hidup. Bahkan sebelum kau dilahirkan dia sudah ikut bersama kita, mulai dari kakekmu masih ada. Persetan berapa lama dia bekerja di sini? Persetan apapun jasanya. Jika ibu tidak mau atau segan bicara padanya, aku yang akan mengatakan padanya. Jangan lakukan hal itu, anakku, ujar Tambakdwita. Aku tak suka dilarang, sahut Patirono. Dan apakah ibu sudah menyampaikan pada guru mengaji bau apak itu bahwa dia tak perlu lagi datang ke sini untuk mengajar mengaji dan segala ilmu agama yang membosankan serta dusta besar itu? Sepasang mata Tambakdwita membesar. Pati, jika kau minta aku memberhentikan Tapak Lodra, mungkin masih bisa kucerna. Tapi kalau kau minta berhenti mengaji, ini merupakan satu hal yang tidak ingin aku lakukan. Kau butuh pelajaran agama. Tidak, aku tidak butuh pelajaran agama. Jelas, aku tidak sudi lagi melihat guru mengaji itu. Patirono berdiri dari kursinya. Jambu kelutuk yang baru setengah dimakannya dibantingkannya ke meja makan. Raden Pati, ujar Tapak Lodra dengan suara bergetar. Ucapanmu bahwa mulai hari ini aku diberhentikan dari segala macam tugas sungguh mengejutkan. Apakah Raden Ayu Tambakdwita mengetahui hal ini? Dan jika mengetahui, bisakah Raden mengatakan apakah kesalahanku maka aku diberhentikan? Paman Tapak Lodra, jika aku bicara padamu, maka itu adalah aku bicara atas nama keluarga. Bahkan juga berarti atas nama almarhum ayahku. Jadi tidak usah ditanya atau dibantah. Saya benar-benar tidak mengerti, Raden. Jika kau tidak mengerti, berarti kau seorang tolol. Justru disitulah letak persoalannya. Aku tidak suka manusia tolol semacammu berkeliaran dalam rumah ini. Kau kuberikan waktu untuk mengemasi pakaian dan barang-barangmu. Sebelum tengah hari kau sudah harus pergi dari sini. Abis berkata begitu, Raden Patirono tinggalkan pembantu dan pengawal kepercayaan itu, naik ke tingkat atas, dan mengunci diri dalam kamarnya. Karena merasa tidak puas, Tapak Lodra menyusul naik ke tingkat atas dan mengetuk pintu kamar Patirono seraya berseru, Raden, buka pintu. Aku perlu bicara lebih jauh denganmu. Tolong bukakan pintunya, Raden. Tak ada jawaban, pintu juga tidak terbuka. Tapak Lodra mengetuk dan berseru lagi. Tiba-tiba pintu terbuka. Dari balik daun pintu yang terbuka itu, mendadak satu jotosan menderu menghantam dada Tapak Lodra. Pengawal tua ini menjerit dan terpental. Untung dia masih sempat bergayut pada sebuah tiang, kalau tidak, tubuhnya pasti akan jatuh terjungkal ke bawah. Tapak Lodra merasakan lututnya goyah. Perlahan-lahan tubuhnya jatuh terduduk di lantai dan dari sela bibirnya tampak darah mengucur. Napasnya sesak, dadanya sakit bukan main. Pukulan yang menghantamnya bukan pukulan sembarangan. Di ambang pintu, Patirono tegak bertolak pinggang. Sepasang matanya yang berwarna kelabu memandang buas pada Tapak Lodra. Jika kau masih tidak mau pergi dari sini, aku tak akan menyesal mematahkan batang lehermu atau melempar tubuhmu ke bawah sana. Raden, aku perlu bicara. Benar-benar harus bicara denganmu. Berikan sedikit waktu dan sedikit pengertian. Aku tak punya waktu dan aku tak punya pengertian. Pergi dari hadapanku. Raden Patirono melangkah ke hadapan Tapak Lodra, lalu menjambak rambut orang tua itu. Sesaat kemudian, tampak tubuh Tapak Lodra melayang jatuh ke bawah lewat jendela.
Seorang pelayan yang berada di bawah dan kebetulan melihat kejadian itu menjerit keras. Sebagai seorang berkepandaian tinggi, tapak Lodra meskipun dalam keadaan terluka di dalam masih sanggup berdungkir balik hingga tubuhnya tidak jatuh tergelimpang atau kepala lebih dulu. Dia jatuh dengan kedua kaki menjejak tanah, lalu cepat kerahkan tenaga dalam ke arah dadanya yang terluka. Di atas rumah, Patirono menyeringai. Tak ada salahnya tua bangka itu kujadikan barang percobaan, katanya dalam hati. Lalu dengan gerakan enteng, seperti seekor burung besar dia melompat dari tingkat atas, melayang ke tanah dan menjejak tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tapak Lodra, aku memberikan kesempatan padamu. Jika kau mampu mengalahkanku dalam 5 jurus, kau tidak akan kusuruh pergi. Raden, ujar tapak Lodra seraya pegangi dadanya. Aku tidak mau berlaku kurang ajar, berkelahi denganmu. Terserah padamu, jika ingin tetap bekerja di sini, turut apa yang kukatakan. Kalau tidak, silakan angkat kaki saat ini juga. Mendengar kata-kata itu, tapak Lodra tidak melihat jalan lain. Kalau itu permintaanmu, Raden, harap maafkan diriku. Bersiaplah, kau boleh menyerang lebih dulu, tapak Lodra, kata Patirono seraya berdiri dengan kedua kaki terkembang. Tapak Lodra menarik napas dalam. Tubuhnya membungkuk sedikit. Tiba-tiba tubuh itu melesat ke depan dan tangan kanannya menghantam ke arah dada lawan. Patirono angkat tangan kirinya, menangkis serangan. Begitu tangan tapak Lodra bentrok dengan lengannya, kelihatan seperti ada bunga api yang berpijar. Bersamaan dengan itu, tapak Lodra terdengar menjerit. Tubuhnya terhuyung-huyung, jari-jari tangan kanannya sampai ke pergelangan tampak berwarna hitam hangus dan mengepulkan asap. Sakitnya seperti dipanggang. Raden, ilmu apa yang kau miliki hingga tega mencelakakan diriku sejahat ini? Ujar tapak Lodra lalu jatuh terduduk di tanah. Patirono tersenyum. Itulah kekuatan tenaga dalam yang mengandung kekuatan halilintar. Bukan saja mengandung hawa panas yang menghanguskan, tapi mengandung racun ganas. Jika kau tidak memotong tanganmu sebatas lengan, dalam waktu 2 hari racun akan merambat ke jantungmu. Nyawamu tidak ketolongan. Kau kejam sekali, Raden. Kejam sekali. Lebih baik kau membunuh diriku saat ini juga. Mendengar kata-kata tapak Lodra itu, Patirono tertawa bergelak. Jika memang mati yang kau inginkan, aku bersedia mengabulkannya. Lalu Patirono angkat tangan kanannya. Ketika dia hendak menghantam, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Pati, tahan, hentikan perbuatanmu itu. Yang berteriak dan yang kemudian menghambur memegangi tubuh Patirono adalah ibunya sendiri. Perempuan ini mendorong anaknya ke dalam rumah, lalu memberi isyarat pada tapak Lodra agar cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Jilid 9. Raden Ayu Tambakdwita menyeka air mata yang mengucur di kedua pipinya. Di hadapannya seorang lelaki tua tampak duduk dengan wajah muram. Dia adalah Ki Guru Sendang Bogayana, guru mengaji keluarga almarhum Rono Wikulo yang telah mengajar di situ selama lebih dari 10 tahun, yakni sejak Raden Patirono dan adiknya berusia sekitar 10 tahun. Setelah berdiam diri merenung beberapa lamanya, Ki Guru akhirnya berkata, jika betul semua apa yang Raden Ayu katakan, memang telah terjadi satu perubahan luar biasa atas diri putra Raden Ayu. Tambakdwita mengangguk, sifatnya berubah sekali. Jiwanya seperti kosong dan kekosongan itu diselimuti oleh perasaan aneh. Lebih tepat kalau dikatakan sesuatu yang mengerikan. Perasaannya seperti tidak ada sama sekali. Berganti dengan sikap penuh tega bahkan kejam. Dia membunuh si belang, kucing kesayangan adiknya. Memberhentikan tapak Lodra, melukainya, bahkan hendak membunuh orang tua yang setia itu kalau saya tidak cepat mencegahnya. Saya khawatir ada hal-hal lain lagi yang akan terjadi. Seisi rumah ini, termasuk saya, merasakan seperti tinggal di suatu tempat yang mengerikan. Saya sangat perlu bantuan Ki Guru. Saya mengerti, Den Ayu. Saya merasa perlu untuk menemui Ki Dukun Tambakreso, orang sakti yang katanya telah menyembuhkan dan menghidupkan putra Den Ayu itu. Sebenarnya bagi kita orang-orang beragama memang ada kepercayaan pada orang-orang tertentu akan kemampuannya untuk menyembuhkan suatu penyakit. Namun untuk menghidupkan seseorang yang telah mati, itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Kenyataan itu terjadi pada anak saya, Ki Guru. Bagaimana saya tidak mempercayainya? Ki Guru Sendang mengusap-usap rambut tipis di bagian belakang kepalanya. Mungkin kehidupan yang dialami Raden Pati hanya suatu kehidupan semu, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan masa lalunya. Itu sebabnya dia memiliki sifat yang sangat berbeda kalau tidak mau dikatakan aneh. Sebelum menemui Ki Dukun Tambakreso,
saya kira saya harus bicara dengan putra dan ayu itu terlebih dulu. Itu yang saya inginkan, Ki Guru. Makin cepat makin baik. Saya akan mengatur pertemuan itu sekarang juga. Aku tidak ingin bertemu, apalagi bicara dengan guru agama itu, berkata Patirono pada ibunya sambil naik ke punggung kuda. Pagi itu, seperti biasa dia akan berangkat ke tepi pantai guna melatih ilmu silat dan pukulan saktinya di sebuah teluk yang sepi. Tapi anakku, ini penting sekali. Untuk masa depanmu, Patirono tersenyum mendengar ucapan ibunya itu, lalu berkata, masa depanku tidak ditentukan oleh guru agama itu. Tapi jika ibu memaksa, suruh dia menemuiku di teluk. Aku akan bicara dengan dia di sana. Kau menyuruh Ki Guru ke sana menemuimu, sungguh tidak pantas, anakku. Yang dinamakan kesopanan itu adalah tingkah laku palsu untuk menutupi kebobrokan seseorang. Guru agama itu tidak lebih mulia dari diriku. Jika dia memang ingin bicara, silakan datang ke teluk. Kalau tak sudi, peduli setan. Abis berkata begitu, Patirono menggebrak tali kekang kudanya. Binatang itu melompat dan meninggalkan si ibu sendirian di halaman samping rumah besar. Untuk beberapa lamanya, Tambak Dwita tertegak di tempat itu. Akhirnya dengan langkah gontai dia masuk ke dalam rumah. Meskipun masih pagi, namun udara di pantai terasa terik. Air laut mendebur ombak di atas pasir teluk. Raden Patirono mendengar suara derap kuda di belakangnya, tapi dia tidak peduli, menoleh pun tidak. Derap kuda berhenti dan pemuda itu tahu kalau si penunggang tengah memperhatikannya. Di bawah sebatang pohon kelapa di teluk yang sunyi itu terdapat beberapa bangkai perahu yang sudah lama ditinggal dalam keadaan rusak dan lapuk. Raden Pati berpaling ke arah pohon kelapa itu, perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, lalu tangan itu dipukulkan dibarengi oleh satu bentakan. Terjadi satu hal yang hebat. Begitu tangan bergerak ke depan, satu jengkal di atas tangan Raden Pati berkilat cahaya terang disertai letupan keras seperti sambaran halilintar kecil. Bersamaan dengan itu, pohon kelapa di seberang sana terdengar berderak, lalu tumbang dalam keadaan hangus. Perahu-perahu lapuk yang ada di bawah pohon kelapa mental hancur lebur seperti bubuk arang. Ki Guru Sendang Bogayana letetkan lidah. Di dalam dadanya, bukan rasa kagum yang dirasakannya, justru ada perasaan khawatir. Kalau ilmu kepandaian itu dipergunakan dalam kesesatan, dapat dibayangkan akibatnya. Perlahan-lahan, Ki Guru Sendang turun dari kudanya. Tengah dia melangkah ke arah Patirono, tiba-tiba pemuda ini membalikkan tubuh seraya mengangkat tangan seolah-olah hendak menghantam guru agama itu. Sang guru terkesiap pucat dan hentikan langkahnya. Raden Patirono tertawa gelak-gelak. Ki Guru, kau datang juga ke teluk ini, ujar Patirono seraya bertolak pinggang dan geleng-gelengkan kepalanya. Pelajaran agama apa yang hendak kau sampaikan padaku hari ini? Meskipun ucapan itu jelas-jelas merupakan ejekan, namun Ki Guru Sendang Bogayana berusaha setenang mungkin dan menjawab. Tidak ada pelajaran agama hari ini, Raden Pati. Aku datang kemari memenuhi permintaan ibumu. Begitu. Raden Pati rangkapkan kedua tangannya di depan dada. Lalu apa yang ibuku inginkan melaluimu, Ki Guru? Ibumu memberitahu ada perubahan besar dalam dirimu sejak kau dihi. Maksudku sejak kau disembuhkan dari sakit berat tempo hari. Mungkin ibumu keliru, Raden. Namun dia memberikan beberapa contoh nyata. Misal tindakanmu membunuh si belang. Lalu perbuatanmu terhadap Tapak Lodra. Itu baru dua, Ki Guru. Yang ketiga ialah tindakanku yang tidak ingin melihatmu lagi datang ke rumah. Apalagi memberi pelajaran agama padaku, memotong Patirono dengan suara ketus. Raden Pati, yang namanya pelajaran itu, apapun bentuk dan macamnya perlu dituntut. Termasuk pelajaran agama. Kudengar kau sering datang kemari untuk berlatih ilmu silat dan kesaktian. Aku saksikan sendiri tadi kau menjajal pukulan sakti itu. Nah, ilmu agama pun tidak kalah pentingnya. Malah menjadi sumber dari segala ilmu yang ada di atas dunia ini. Raden Patirono tertawa bergelak mendengar kata-kata Ki Guru itu. Apakah ilmu pelajaranmu bisa membuat aku memiliki pukulan sakti halilintar tadi? Memang tidak, Raden Pati. Ilmu kesaktian adalah ilmu dunia. Sebaliknya, ilmu agama adalah ilmu untuk dunia dan juga untuk akhirat guna mendapatkan keselamatan. Dusta besar yang menyesatkan. Ketika aku sakit, apakah ilmu agamamu yang menyembuhkanku? Memang bukan ilmu agama, tapi Tuhan yang menjadikan agama dan kita semua, dialah yang menyembuhkan dirimu, Raden. Aku tidak percaya pada Tuhanmu itu, Ki Guru. Astagfirullah. Jangan bicara seperti itu, Raden. Besar dosanya, jangan jadi orang murtad.
Inilah salah satu kelainan yang kini terdapat pada dirimu, Raden. Dulu kau seorang pemuda yang taat pada agama, rajin sembahyang dan mengaji. Kini mengapa tiba-tiba kau berubah? Mengapa hal itu tidak kau tanyakan saja pada Tuhanmu, tukas Raden Pati? Ya Tuhan, ampunilah anak manusia ini atas ucapan-ucapannya, kata Ki Guru Sendang Bogayana. Raden Pati, ibumu dan juga aku tidak ingin kau tersesat lebih jauh. Sesat? Aku tidak merasa sesat. Kalian orang-orang bodoh yang sebenarnya berada dalam kesesatan. Hanya orang-orang sesat yang tega membunuh kucing, bahkan hendak membunuh orang tua yang telah berbakti puluhan tahun pada keluarga, sahut Ki Guru pula dengan suara lantang, karena dia tidak dapat lagi menahan kesabaran dan hawa amarah atas ucapan-ucapan si pemuda. Rahang Raden Pati tampak menggembung. Kedua bola matanya yang berwarna kelabu membersitkan sinar aneh menggigitkan. Dia maju mendekati Ki Guru. Yang didekati tetap tegak di tempatnya. Jika kau menganggap aku manusia sesat tidak jadi apa. Karena itulah saat ini aku tidak merasa bersalah jika harus membunuhmu. Raden, ingat, aku ini gurumu yang ingin menolong dan menyelamatkan dirimu, teriak Ki Guru Sendang Bogayana ketika dilihatnya anak muridnya itu mengangkat tangan kanan sambil tertawa bergelak. Jangan bunuh diriku, Raden. Ingat, Raden, teriak Ki Guru pula kini seraya melangkah mundur. Gelak Pati Rono semakin keras. Tiba-tiba dia pukulkan tangan kanannya ke depan. Terdengar suara letupan keras disertai kiblatan cahaya terang. Lalu serangkum angin keras dan luar biasa panasnya menderu. Ki Guru Sendang Bogayana terdengar terpekik. Tubuhnya mencelat mental. Ketika tubuh itu tercampak di atas pasir, bentuknya tidak seperti tubuh manusia lagi. Berubah menjadi seonggok benda hangus gosong dan hitam, serta mengepulkan asap berbau sangit. Jilid 10. Gombong Pangestu memacu kudanya dengan kencang, mengikuti pendekar 212 Wiro Sableng yang menunggangi seekor kuda coklat di sebelah depan. Tiba-tiba Wiro menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Binatang ini meringkik keras seraya angkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Gombong Pangestu, orang tua tokoh silat istana, terkejut dan buru-buru hentikan kudanya. Ada apa? Tanya Gombong Pangestu. Murid Sinto Gendeng menunjuk ke depan, di mana menggeletak sesosok tubuh di tengah jalan, entah sudah mati entah hanya pingsan. Sosok tubuh ini hampir saja diterjang kaki kuda kalau Wiro tidak lekas menghentikan tunggangannya. Wiro dan Gombong Pangestu sama-sama berjongkok dan balikkan orang yang tergeletak di tengah jalan itu. Ternyata seorang tua yang berada dalam keadaan meregang nyawa. Tangan kanannya tampak hitam pekat sebatas pergelangan. Kedua matanya terpejam. Dari mulutnya terdengar suara rintihan halus. Ketika Wiro membuka kelopak mata kiri orang itu, kagetlah dia. Bagian putih matanya ternyata berwarna hitam. Racun jahat, desis Gombong Pangestu. Lalu dia cepat menotok 4 jalan darah di tubuh orang itu. Sambil memperhatikan wajah orang, dia berkata, aku rasa-rasa pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia pernah muncul di keraton beberapa kali. Ah, siapa dia ini? Kurasa jiwanya tak bisa diselamatkan. Yang bisa kita lakukan, menunda kematiannya beberapa saat, lalu berusaha mendapatkan keterangan apa yang terjadi atas dirinya, berkata Wiro. Jika memang tak bisa ditolong, mengapa menyiksa dirinya dan berusaha meminta keterangan, kata Gombong Pangestu pula. Aku justru punya firasat, jangan-jangan orang ini ada sangkut pautnya dengan masalah yang tengah kita selidiki. Bukankah tempat ini terletak di antara pantai utara dan hutan tempat diduga menjadi kediaman Ki Dukun Tambak Reso itu? Gombong Pangestu memandang berkeliling. Mungkin betul juga ucapanmu. Jika kau hendak melakukan sesuatu, lekas laksanakan. Jangan sampai dia keburu mati. Wiro lantas menambahkan beberapa totokan di tubuh orang yang tergeletak di tengah jalan itu, yang bukan lain adalah tapak lodra. Lalu dia memijit kedua ibu jari kaki tapak lodra dengan tangan kiri kanan. Perlahan-lahan, pendekar ini kerahkan tenaga dalam panas melalui kedua tangannya. Mendadak dia terpental 2 langkah dan jatuh duduk terjengkang. Mukanya tampak merah. Ada apa? Tanya Gombong Pangestu keheranan. Aneh, tenaga dalamku seperti didorong dan menghantam diriku sendiri. Ada rasa panas membersit. Wiro menjawab sambil garuk-garuk kepala. Gombong Pangestu merenung sejenak. Coba kau alirkan tenaga dalam dingin, katanya sesaat kemudian. Wiro kembali memijit kedua ibu jari tapak lodra. Kalau tadi dia mengerahkan tenaga dalam panas, maka kini dicobanya mengalirkan tenaga dalam dingin. Tidak terjadi apa-apa, malah sesaat kemudian terdengar rintihan orang itu menjadi lebih keras. Wiro kerahkan tenaga dalam penuh.
Lalu dia mulai menepuk-nepuk wajah orang dan dekatkan mulutnya ke telinga kanan Tapak Lodra. Orang tua, lekas katakan apa yang terjadi pada dirimu. Orang yang ditanya mengerang panjang. Siapa bertanya? Siapa? Terdengar jawabannya. Jiwamu tak bisa ditolong lagi. Jadi jangan banyak tanya. Beri saja keterangan. Siapa namamu? Yang bertanya kini adalah Gombong Pangestu. Aku tidak takutkan kematian. Yang aku takutkan ialah kalau memberikan keterangan pada manusia-manusia laknat kaki tangan Ki Dukun Tambak Leso atau bangsat bernama Raden Patirono. Gombong Pangestu dan Wiro Sableng saling berpandangan. Hai, kau belum mengatakan siapa namamu? Apa yang terjadi? Aku Tapak Lodra. Puluhan tahun mengabdi hanya berakhir pada kematian yang mengenaskan. Mendengar orang menyebutkan nama, terkejutlah Gombong Pangestu. Dia berseru keras, sahabatku Tapak Lodra. Aku Gombong Pangestu, bagaimana sampai kau mengalami nasib seperti ini? Bukankah kau bekerja pada keluarga almarhum hartawan Ronowikulo di Losari? Tapak Lodra batuk beberapa kali. Bersamaan dengan batuknya itu, dia muntahkan darah berwarna hitam. Gombong Pangestu cepat seka darah yang mengotori bibir sahabatnya. Kau benar, memang aku bekerja pada keluarga almarhum Ronowikulo. Dia orang baik, tapi anaknya, yang pernah mati lalu dihidupkan kembali oleh seorang dukun edan, telah berubah menjadi iblis. Dialah yang mencelakaiku. Dia memiliki pukulan sakti aneh, ganas luar biasa. Apakah dukun edan katamu itu adalah Ki Dukun Tambak Leso? Bertanya Wiro. Betul, betul sekali. Dialah yang jadi pangkal bahala. Gombong sahabatku, kau harus menolong janda almarhum Raden Mas Ronowikulo itu. Ki Dukun keparat itu hendak menguasai dirinya. Dia memaksa memperistrikan perempuan itu. Tapi hati-hati terhadap si Patirono. Dia manusia yang dihidupkan kembali sebagai iblis. Kau tahu di mana tempat kediaman dukun sakti itu? Bertanya pendekar 212. Tapak Lodra batuk-batuk beberapa kali. Dari mulutnya semakin banyak darah yang keluar. Saat itu dadanya mendenyut menyesak. Lidahnya mulai keluh, tanda ajalnya segera putus beberapa saat lagi. Kepala Tapak Lodra tampak menggeleng perlahan. Kalian bisa menemukannya di rumah almarhum Raden Ronowikulo. Aku, kata-kata Tapak Lodra hanya sampai di situ. Dari tenggorokannya keluar suara seperti tercekik. Nyawanya putus sudah. Raden Ayu Tambak Dwita terkejut sekali ketika dia memergoki pelayan perempuan berusia 16 tahun itu menuruni tangga dari tingkat atas dengan tergopoh-gopoh. Tubuhnya nyaris telanjang karena hanya tertutup sehelai kain panjang yang robek-robek di sana-sini. Pada muka, leher, dan bahu serta dadanya yang tersingkap, tampak luka-luka bekas gigitan dan pukulan. Saminten, dari mana kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Pelayan itu tergagap kaget. Begitu mengetahui kalau saat itu berhadapan dengan majikannya, pelayan ini langsung jatuhkan diri, pegangi kaki Tambak Dwita dan menangis keras. Kain di bagian dadanya merosot. Tambak Dwita merasa bulu kuduknya berdiri ketika melihat luka besar di salah satu payudara Saminten. Mohon ampunanmu, Gusti. Duh, Gusti, saya mohon ampunmu. Katakan apa yang terjadi? Siapa yang menganiayamu seperti ini? Bertanya Tambak Dwita hampir berteriak. Saya tak berani mengatakannya, Gusti. Saya dipaksa. Kau tak usah takut. Siapa yang memaksamu? Ayo bilang. Duh, Gusti, mohon maafmu, mohon ampunmu. Putramu, Raden Pati yang melakukannya. Saya dipaksa melayaninya. Setelah puas, sekujur tubuh saya digigit dan dipukulinya. Bergetar sekujur tubuh Tambak Dwita mendengar keterangan pelayan itu. Saminten, pergi masuk ke kamarmu. Aku segera menyusul. Jangan ceritakan pada siapapun kejadian ini. Mengerti? Saya mengerti, Gusti Ayu. Tapi saya sudah berniat untuk berhenti bekerja di sini, jawab Saminten. Itu bisa kita bicarakan kemudian. Yang penting sekarang masuk dulu ke kamarmu. Begitu pelayan itu berlalu, seperti terbang Tambak Dwita melompati tangga menuju ke tingkat atas. Di depan pintu kamar anaknya, dia mengetuk dan memanggil keras-keras. Pati, buka pintu, Pati. Tak ada jawaban dari dalam. Pintu pun tidak dibukakan. Perempuan itu kembali mengetuk dan berteriak, lebih keras dan lebih keras. Tiba-tiba pintu terbuka. Satu tangan menyambar keluar, mencekal lengan Tambak Dwita. Di lain kejap, perempuan ini terbetot masuk ke dalam kamar. Tambak Dwita sempat terpekik. Matanya membeliak dan napasnya memburu ketika dia melihat putranya tegak di depannya. Pati, apa yang telah kau lakukan terhadap pelayan itu? Katakan apa yang telah kau perbuat?
Bukankah dia telah mengatakan padamu, menyahuti Patirono. Jadi betul kau telah mengotori rumah ini dengan perbuatan mesum terkutuk. Kau mencemari nama almarhum ayahmu. Patirono tertawa. Apa kau tidak mengotori rumah ini sejak beberapa malam lalu? Ketika ibu berdua-dua di atas ranjang bersama Ki Dukun. Tambak Dwita menjerit keras mendengar kata-kata anak lelakinya itu lalu. Plaakek, tamparannya melayang dengan keras di pipi kiri Patirono. Sepasang mata kelabu Patirono tampak bernyala, membersihkan sinar menggigitkan. Dia melangkah mendekati ibunya. Sang ibu yang jadi ketakutan bergerak mundur, tapi punggungnya tertahan dinding kamar. Tiba-tiba kedua tangan Patirono meluncur ke depan, menyambar batang leher Tambak Dwita, langsung mencekiknya kuat-kuat. Perempuan itu masih sempat menjerit sebelum lidahnya terjulur dan kedua matanya membeliak. Dari tingkat bawah rumah, terdengar suara orang berlari menaiki tangga. Lalu menggeledek satu bentakan, Patirono, kau hendak membunuh ibumu sendiri? Lalu satu angin deras mendorong tubuh si pemuda. Dia terjajar hampir jatuh. Tapi karena cekikannya tidak terlepas, maka Tambak Dwita ikut tertarik bersamanya. Perempuan itu sudah lemas karena tak bisa bernapas. Jika tidak tertolong dalam waktu singkat, nyawanya pasti putus. Patirono, lepaskan. Yang kau cekik adalah dirimu sendiri. Lepaskan. Kembali suara yang tadi membentak berteriak keras.